Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik. Dan di video Om Gadget kali ini gue mau bahas penerus dari Redmi 9C yang udah pernah gue bikin video unboxingnya beberapa minggu lalu ya. Dan itu si Redmi 9C udah gue unboxing semua warna, yang orange, yang biru, sama yang grey. Ya, dan gak lama setelah video itu rilis, 1 hari doang, itu Xiaomi ngerilis penerusnya, yaitu Redmi 10C yang menurut gue cukup mencengangkan dunia handphone low end. Karena apa? Nanti kita bahas. Pokoknya inilah si Redmi 10C, harganya cuma 1.800-an, 1,8 jutaan doang yang paling rendah ya variannya. Dan ini udah menurut gua banyak banget ya, peningkatan banget dibanding si Redmi 9C. Nah, ini jadi Redmi 1 jutaan yang akan melibas lawan-lawannya ya. Yang biasanya berkuasa di 1 jutaan itu biasanya ya kayak Realme gitu kalau selain Redmi, kemudian Infinix biasanya juga cakep-cakep di bawah 2 juta. Ini lebih cakep lagi. Kita lihat ya bungkusnya. Nih udah kelihatan kalau misalnya desain dari si Redmi 10C adalah kayak gini, masih pakai dewdrop tapi kamera bumpnya lebih menonjol, tetap kotak. Ini yang versi resmi Indonesia, ada kami buatan Indonesia. Di bagian atas polos, bawah polos. Di kanan ada Redmi 10C, sini Redmi 10C lagi. Kemudian di bagian belakang kita bisa lihat kalau yang gue beli warna yang mint green. Ini warna yang bedanya. Kalau misalnya di Redmi 9C warna yang ikoniknya itu yang orange, yang ini sisanya cuma biru sama grey. Kalau di Redmi 10C juga sama, yang ikonik adalah yang hijau, yang mint green ya, mungkin kayak iPhone ya green. Terus sisanya grey sama biru juga sama. Kemudian di sini ada spesifikasi singkatnya, bukan singkat tapi ini yang diunggulkan, yaitu nah ini yang gue bilang mencengangkan pas launching kemarin, gue juga nggak nyangka dia pakai chipset Snapdragon 680, yaitu chipset mid-range terbaru 6 nanometer teknologinya, dan ini dipakai di handphone yang harganya bahkan sampai 5 juta rupiah ya. Kalian tahu sendiri Oppo Reno 7 ya kalau nggak salah, ini cuma 1,8 juta sama chipsetnya, gokil. Bahkan ini ngalahin andalan Xiaomi di kelas mid range. Kemarin gua udah unboxing juga, yaitu Redmi Note 11 Redmi Note 11 itu harga 2,5 juta dan pakai 680 juga. Nggak ngerti lagi Xiaomi kenapa nggak ngebedain ini pakai chipset series 4 kayak kalau Snapdragon, atau misalnya MediaTek biasanya kan Helio G35 atau apapun kayak di sini. Makanya gue bilang ini peningkatan banget dibanding Redmi 9C. Kamera juga meningkat jadi 50 megapiksel, luar biasa. Ini sama kayak Redmi Note 11 by the way, ini cuma 13 megapiksel doang. Kemudian layarnya tuh 6,71 inch, nggak ada yang spesial sih dari layarnya. Baterainya 5000 mAh juga sama. Itu yang mencengangkan di sisi kamera, dan juga chipsetnya yang bener-bener nggak nyangka dia pakai chipset yang jawarannya Snapdragon gitu di kelas menengah yang 4G. Kita langsung unboxing aja ya. Ini by the way gua pre-order waktu pertama launchingnya dan udah nyampe dari kemarin-kemarin, cuma baru sempet dibikinin videonya nih Nets. Sip. Ini pas launching kita coba buka. Sebenarnya kalau unboxing ini sih biasa ya, sama aja mungkin kayak kemarin unboxing 9C gitu-gitu doang. Pertama lo akan dapetin si Redmi 10C-nya, nanti kita lihat detailnya. Kemudian ini ada kompartemen, mudah-mudahan dapat case. Oh, ini ada SIM tray ejector by the way. Dan di dalamnya lo akan dapetin biasa ucapan selamat datang kalau resmi di Indonesia ya. Itu dari Alvinse, bosnya Xiaomi. Ada kartu garansi dan juga buku petunjuk manual, dan lo nggak dapetin case di sini, masih sama kayak Redmi 9C, jadi harus cari case sendiri. Ya, beda kayak seri Note yang udah dapet casing. Ini ada kabel charger yang masih atau udah apa nih? Oke. Akhirnya sudah USB Type-C, peningkatan. Kalau di 9C masih micro USB setelah ditunggu sekian lama ya, karena 9C itu beredarnya lama banget loh. Biasanya handphone Xiaomi rata-rata 6 bulan itu udah ganti ya, bahkan ada yang lebih cepat. Ini udah setahun loh Redmi 9C baru digantikan, hebat banget. Berarti dia sangat diandalkan Xiaomi di kelas menengah. Kemudian dapat charger yang biasa banget nih dari Xiaomi. Ini outputnya. Oke, kelihatan dia cuma 5 volt 2 ampere alias cuma 10 watt aja. Nggak kencang-kencang banget untuk baterai yang segede itu. Sip, udah semua. Lanjut kita buka handphonenya. Oke. Oh, masih mirip
Bahasa desainnya masih mirip sama Redmi 9C ya Nets. Cuma ini makin gede. Gede banget, gila. Ini beneran saingan sama Infinix sih. Infinix seri Hot atau Note itu gede-gede kan. Ah, ini juga gede banget. Oke, ini dibuat Xiaomi untuk menantang Infinix, si raja MediaTek kelas bawah ya. Tahun kemarin dia pakai MediaTek juga, jadinya sama Infinix. Sekarang Xiaomi nggak mau pakai MediaTek, Redmi 9C dipakein apa namanya tadi? Snapdragon. Dan ini ada yang harus kita kletek Nets. Kita kletek dulu emailnya. Kemudian kita kletek juga bagian depan, dan ini nggak dapat anti gores, jadi harus pakai anti gores dulu. Beli ya kalau kalian baru beli handphonenya. Dan kita coba bahas desainnya. Ini desainnya warna hijaunya bagus banget, lebih mirip ke silver yang agak ke hijau-hijauan sih, ya benar ya, mungkin itulah disebabnya dinamain mint green. Dan bump kameranya sebenarnya dia kotaknya kecil Nets, hampir mirip kayak Redmi 9C, bahasa desainnya cuma lebih gede sedikit gitu. Ternyata nggak segede seperti siluetnya kalau dari jauh. Yang gede ini ada bump kedua, itu ada tulisan Redmi, logonya keren banget, logonya ditempatin di sini, biasanya di sini nih. Terus ini ada AI super kamera 50 megapiksel, sorry. Dan ini ada fingerprint yang posisinya sebenarnya sama kayak yang ini, yang 9C, cuma ini disatuin ke satu frame dan kelihatan jadi bumpnya gede banget, dan ini enak banget dipakainya. Kelihatan looksnya jadi keren banget. Ini mirip Tecno Spark 8C yang di sini, atau Realme Narzo 50A atau 50i ya, gue lupa. Pokoknya begini gaya desainnya. Dan backcase-nya ini plastik, cuma solid banget karena dia nyatu dari frame sampai ke backcase, tidak ada pemisahan dengan frame. Kemudian dia masih pakai micro tekstur yang garis-garis diagonal gini, persis banget sama kayak si Redmi 9C. Tuh, coba beda warna kan? Nah, dengan adanya kayak gini gitu, ngedove dan juga pakai tekstur kayak gini, itu pertama nggak terlalu gampang rentan nyiplak sidik jari. Handphone ini juga sering banget gue pakai tanpa case karena ini handphone operasional kantor, ya udah gue pakai gini aja gitu ya. Cuma gue pakai tempered glass kalau depan. Terus ya kayaknya ini juga bagusnya dipakai begitu doang. Terus di gripnya enak nih karena dia ngelengkung, masih belum merata. Gripnya enak dan nggak licin. Cuma sayangnya ini gede banget tuh, lihat. Susah buat sampainya. Oh, by the way, ini udah kelihatan tuh MIUI 13. Ya, ini makin gede lagi daripada ini, makin panjang gitu ya. Terus di bagian sisi-sisi sebelah sininya itu ada tombol volume, tombol power. Di bagian atas ada jack audio doang dan polos. Ya, nggak ada. Kalian jangan berharap kalau Redmi 9C itu, Redmi C series itu akan dapat infrared blaster. Di 9C juga udah nggak ada. Jadi ini polos doang. Kemudian di sisi sebelah sini itu ada SIM tray yang udah 3 slot. Kemudian di bagian bawah ada USB Type-C, ada speakernya mono berarti, terus ada mic-nya juga tunggal, jadi nggak ada noise cancelling mic. Sangat-sangat standar karena ini bener-bener kelasnya tadinya ada di 1,5 jutaan Nets, bener-bener Redmi yang sangat-sangat standar, sedikit doang di atas A series ya. Ini di atasnya Redmi 9A. Mungkin nanti ada Redmi 10A yang harganya di 1,5 atau bahkan lebih murah kali ya. Kemudian kita lihat bagian layarnya. Nah, ini khas di C series, beda kayak Redmi 10 doang ya. Kalau Redmi 10C itu layarnya rata. Nah, sama 9C juga layarnya rata, jadi nggak ada lengkungan 2,5D, bener-bener rata gitu doang. Ya, ini bener-bener flat gitu doang, dan ya cukup enteng untuk 5000 mAh sih, standar lah segini. Terus ini bagian layarnya, bentangnya gede banget sekarang, luar biasa, 6,7 lebih. Kemudian ini masih pakai Dewdrop Pony, pakai Dewdrop, dan juga ini ada sensor-sensor. Ini sensor ya, by the way, bukan LED notifikasi. Kalau di kamera pasti kelihatan. Kemudian ada earpiece, dan frame-nya kanan kiri atas lumayan tebal, bagian bawah tebal banget gitu ya, standar. Oke, udah masuk ke home screen-nya nih atau lock screen-nya. Kita cobain pakai fingerprint-nya. Oke, langsung juga ya. Oh, cepet sih, tapi kadang meleset gua. Oh, cepet banget sih. Oke, ini dia home screen-nya Nets, by the way. Ini gue belum masuk internet dan belum ngapa-ngapain. Layarnya sosok lah ya untuk layar IPS biasa, untuk kelas harga di bawah 2 juta ya, gini-gini aja gitu. Belum AMOLED kayak Infinix Note 11. Ya, tapi dia udah pakai MIUI terbaru, di mana kita bisa lihatnya adalah kita slide sebelah sini untuk control panel dan sebelah sini untuk notifikasi. Jadi udah terpisah, udah nggak disatuin lagi.
Kemudian kita lihat bloatware-nya bawaan dari Xiaomi itu dia ada Netflix, ada Amazon, ada game-game nih, terus ada Booking.com. Gamenya ada 1, 2, 3 banyak juga ya. 4, wow. Kemudian ada beberapa layanannya Xiaomi seperti Mi Store dan juga Mi Community. Ada PUBG Mobile udah diinstalin di sini, gokil. State of Survival, ada TikTok, ada Tokopedia udah diinstalin juga, dan juga WPS Office udah diinstalin. Lumayan banyak. Kemudian untuk kita lihat storage ya. Storage-nya yang gue beli, kita lihat tentang telepon. Itu yang 64 GB karena yang paling murah yang 1,8an, bukan yang 128 GB, dan sudah terpakai 26 GB untuk sistem dan juga aplikasi bawaannya tadi. By the way, aplikasinya yang tadi bisa di uninstall sih. Udah MIUI 13 versi Androidnya, tapi belum 12. Ini masih versi 11. Cuma karena udah MIUI 13 rasanya kayak Android 12 kok, dengan adanya kayak gini-ginian ya fitur-fiturnya ya. Dan udah apa sih, nggak ada yang spesial, itu doang mungkin yang perlu lu tahu untuk awal-awalnya. Dan gua kasih sedikit sampel dari kamera 50 megapikselnya aja kali ya. Coba wait, udah kebanyakan izin nih, kita cobain. Oke, cepet, shutternya cepet, gua harus suka banget sama ini. Snapdragon 680 by the way, udah support HDR, kemudian ada Google Lens, ada filter-filter, dan ada mode portrait. Terus ini mode 50 megapiksel, kemudian ada mode malam hari, mode gerak 4 atau slow motion, dan juga short, video pendek. Mode video, dan juga ada mode pro di sini paling ujung. Pro-nya juga udah bisa atur-atur dari shutter speed dan juga exposure value. Jadi fokusnya juga udah bisa manual fokus, udah asik sih. Nah, berikut sampel-sampel foto dan juga video yang berhasil gua tangkap buat referensi lu. Oke, itu doang kamera 50 megapikselnya. Kemudian ya satunya nggak ada makro ya. Ini ada kamera AI doang. Nah, ini ternyata tulisan AI. Ngeselin banget. Jadi bukan kamera. Gua tertipu men. Gue pikir ada kamera makronya. Dan ini malah berkurang dari kamera ini si Redmi 9C yang udah punya makro. Ini belum punya. By the way, oke, lama-lama gue asik juga masih lonjong. Si lonjong gue nyebutnya. Dia karena lebih lonjong dari Redmi 9C, jadi kelihatannya gede banget. Padahal dia lebih ramping sedikit dari Redmi 9C ya. So, itu doang video unboxingnya. Video unboxing dari Redmi 10C warna mint green, dan gue suka banget sama warnanya. Silahkan pantengin channel ini buat nungguin video reviewnya yang mungkin akan up bulan depan setelah lebaran. Gue Sodik pamit, thanks buat lu yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.